Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'da hamdillahi bijalalihi wa kamalihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سلمنا وسلم ما معنا واحفظنا واحفظنا معنا وبلغنا وبلغ ما معنا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat bersama-sama di tempat yang mubarakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekembalinya kita mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banggai juga yang saya hormati, para asatidzah, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, para pelajar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis al-Qudsi ada menyampaikan, katanya, ya abdi istata'amtuka walam tut'imun. Wahai hambaku, aku memintakan darimu makan, tetapi engkau tidak memberi aku makan. Wa qala al-'abd, hamba berkata, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Katanya, ya Allah, bagaimana aku bisa memberi engkau makan sedangkan engkau itu adalah Tuhan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadanya, alam istata'amtuka abdi, tidakkah telah datang kepadamu hambaku meminta darimu makanan? Lau alimta, lau istata'amtahu fawajadtu indi. Kalau seandainya engkau beri dia makan, engkau akan dapati makanan yang engkau berikan kepadanya itu ada pada. Para hadirin hadirat sekalian, ini memberi makan, ini luar biasa. Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa dalam hadisnya bahwa salah satu sebab orang akan masuk ke dalam surga itu dengan sejahtera, salah satu di antaranya itu amut ta'am, memberi makan. Karena saya sudah lapar, saya tidak dapat makan. Ini berarti saya minta makan. Itu amut ta'am. Ini memberi makan adalah salah satu. Tapi bagaimana kita memberi makan? Siapa yang harus kita beri makan? Kadang-kadang orang suka bertanya begitu. Padahal tidak perlu ditanya.
Karena ketika Nabi bilang it'amut ta'am, yang engkau tanya bukan kepada orang yang memberitahu berapa, siapa. Bukan itu. Yang engkau tanya pada dirimu, siapa yang engkau mampu beri makan? Berapa banyak yang engkau bisa beri makan? Ketika kau punya diri mengatakan, saya sendiri susah makan, mungkin yang bisa saya kasih makan itu ada. Kasih makan. Karena kalau suka bertanya berapa orang, nanti dikasih tahu susah sendiri. Ini banyak bertanya, kadang-kadang ada waktu perlu bertanya, ada waktu tidak perlu bertanya. Seperti dalam Al-Quran suratul Baqarah. Kenapa sampai dibilang suratul Baqarah? Ini karena orang Yahudi banyak bertanya. Disuruh sembelih sapi, kalau mereka terus sembelih sapi, selesai masalah. Tetapi mereka bertanya sampai bagaimana sifatnya, apa warnanya, sehingga dalam Al-Quran mengatakan bahwa hampir mereka tidak bisa melakukan. Padahal kalau dalam terima dari awal memberi makan orang itu sesuatu yang baik. Apakah wajib beri makan tahlil tidak wajib? Tidak mau kasih makan habis tahlil pulang. Tidak ada masalah. Tetapi kalau dengan makan itu untuk ucapan bersedekah, memberi makan dengan niat agar orang-orang yang susah itu juga dapat makan. Alhamdulillah. Salah satu dalil tahlil yang saya. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang hadir di situ ada makanan yang mereka sudah tidak makan atau lapar. Ini memberi makan dan memberi minum sesuatu yang sangat berharga. Tetapi bagaimana kita memberi makan? Berilah makan sesuai hati. Artinya beri makan tanpa ada sesuatu yang engkau inginkan. Contoh, ini dijelaskan sama Nabi. Dalam hadis Nabi ada diceritakan seorang wanita. Wanita ini wanita jahat. Tapi dia lihat ada seekor anjing yang dalam keadaan dahaga. Dia kasih minum anjing ini. Dengan dia memberi minum anjing ini, dia dapat rahmat Allah. Rahmat ini menjadikan dia orang yang dirahmati dan mendapatkan hidayah. Kita tanya sekarang, apa manfaat yang didapat oleh wanita itu dari anjing? Apakah dia akan masuk TPS? Tidak masuk. Atau dia mau puji, bahkan mungkin habis itu dia kejar. Jadi, artinya kenapa contoh anjing? Artinya tahu memberi sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu. Karena yang Allah lihat kita bukan sesuatu yang engkau berikan kepada, tetapi bagaimana engkau memberi. Bukan berapa banyak yang engkau berikan, tetapi bagaimana engkau memberi. Ada orang beri banyak, ada orang beri sedikit. Yang dinilai oleh Allah banyak atau sedikit? Bukan. Yang dinilai oleh Allah hatimu memberi itu untuk apa? Kalau engkau beri semata-mata karena Allah, maka itu nilainya lebih besar berbanding benda yang engkau berikan. Jadi orang bilang kalau begitu kita berbuat apa namanya? Tidak boleh lihat, ya, tidak boleh lihat. Tapi ada orang bertanya, dia bilang, pertanyaan mana yang lebih baik? Orang kikir dengan orang riya. Yang saya bantu Sofian tulis nama dengan yang kikir. Tidak bakal siapa. Mana yang baik? Ini pilihan yang berat. Ini pertanyaan pernah ditanya oleh seseorang kepada Imam Ali karramallahu wajhahu. Khalifah yang keempat, ditanya mana yang bagus ini? Kikir dengan orang riya. Sayyidina Ali bilang orang riya lebih bagus. Kenapa? Dia bilang orang riya ada manfaat untuk orang lain. Orang kikir dia ada manfaat sama sekali. Masya Untuk Allah. diri, untuk orang lain. Maksudnya jangan kau nilai orang.
Menilai bukan tugas kita, biar Allah. Ada orang batasi. Kalau ada yang berbicara, supaya dia dibilang dermawan, catat itu orang. Kikir. Orang itu pasti kikir. Saya kenapa? Karena dengan bicaranya itu mau menutupi kekikirannya bahwa orang itu cuma kasih karena supaya orang bukan supaya dibilang baik. Ada orang rajin. Kalau ada orang rajin kemudian ada orang yang bilang supaya bosnya angkat dia jadi ini. Nah, ketahuilah yang bicara itu malas. Ini semua sudah ada dari dulu, dari zaman Nabi Adam, dari Adam ketika diturunkan oleh Allah dan mempunyai anak, sudah ada yang begitu antara dua anak. Bagaimana caranya? Dia harus memburuk-burukkan orang yang baik untuk menutupi kejahatan. Jadi kalau ada orang bilang kita membangun ini semua harus ditulis kita kenal. Mau ambil itu? Ambil itu nama, mari DP bangunan. Karena mata itu nama. Yang kita perlu apa? Namanya atau bangunan? Bangunan, dia mau ditulis namanya, itu antara dia dengan Tuhan. Dia ikhlas tidak, itu urusannya dengan Tuhan. Manusia zaman ini banyak mau menilai orang. Ini ikhlas, ini tidak ikhlas. Sebenarnya ikhlas ini bukan urusan di sini. Ikhlas itu urusannya di sini. Bisa saja orang itu ikhlas mau membantu, tetapi bagaimana caranya supaya orang lain juga mau membantu. Dia bilang itu ya saya sekian juta. Mau nilai apa nih? Kita tidak tahu. Apakah dia ikhlas atau ini? Mungkin dalam hatinya supaya orang coba itu. Bantu. Sebab biasa orang kalau mau mulai itu susah sekali. Tapi kalau suruh lihat orang lain panas. Juga mau supaya namanya tersebut urusannya. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, la tuhasibun nas ka'annakum arbab. Jangan sekali-kali kau menghisap manusia, mengukur manusia itu seakan-akan manusia. Kita beribadah, sama-sama beribadah. Siapa yang diterima oleh Allah? Apakah kita min ahli nar atau min ahli surga? Kita tidak tahu. Itu kita serahkan pada Allah. Amal ini yang dinilai oleh Allah hati manusia. Syariat ini yang kita lakukan harus. Salat berjamaah, salat gerakan itu adalah syariat. Tetapi yang dinilai oleh Allah apakah syariatmu semata-mata? Tidak. Yang dilihat oleh Allah dari syariatmu itu hati orang yang melaksanakan syariat. Jadi ada orang bilang, yang penting hati. Lihat syariatnya itu. Ada kaitan. Justru itu dalam berpakaian pun ada syariat. Tetapi pakaian yang terbaik daripada syariat itu adalah walibasut taqwa. Orang bisa berpakai pakaian seperti apapun, tetapi yang Allah nilai apa? Bukan pakaian. Hatinya berpakai itu supaya dibilang begini, supaya dibilang begitu. Nah, itu kita tidak tahu. Antara dia dengan Allah, kita hanya lihat kuat. Manusia menghukum luar. Itu syariat. Undang-undang dunia yang diturunkan oleh Allah itu adalah undang-undang yang pasti bawah. Karena dalam undang-undang ini kita harus melihat sesuatu bukti. Tapi siapa yang bisa melihat bukti yang ada dalam hati? Dia pergilah ke polisi ini dia benci sama saya, hasad sama saya. Polisi bilang, mana dia bebuk? Ada undang-undang di sebelah saya. Mana dia bebuk? Ya ada buk. Kalau umpamanya tak tampilin dia begini, saya ditampil. Jangan pernah menilai manusia dari luar. Kita tidak bisa menilainya. Kita serahkan segala sesuatu pada Allah. Karena yang mengetahui hakikat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lebih berbahaya daripada itu yang dalam hati ada satu lagi. Ini paling berbahaya.
Di dalam surah ke-113. Surah apa itu 113? Saya mau tanya sama Nabi Kodo ini. Suratul Falaq. Dia bicara tentang Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Wa min syarri wa min syarri wa min syarri. Ini keempat masalah dengan satu sifat Allah, dengan satu Rabbul Falaq, berlindung kepada ini empat daripada Rabbul Falaq. Tadi yang ke-114 bilang apa? Qul ilah tiga. Dari apa? Min syarrin waswasil khannas. Ini yang paling berbahaya. Jika kita gunakan sifat untuk berlindung daripada waswas, pembisik. Pembisik ini bisa merubah manusia. Bisikan yang paling berbahaya bisikan bantah. Siapa? Bisikan istri atau suami? Kalau bisik-bisik itu paling berbahaya. Dulu dia tahu, kenapa sekarang dia sudah berubah. Yang berubah bukan dia yang berubah, tapi orang yang di sekitarnya berubah. Kenapa? Kalau orang punya telinga tipis, selesai. Dulu dia bedeng kita. Ya pas kali dia sholat, ada bisik itu. Dia begini. Tiap hari begini. Akhirnya dia. Jadi ini dalam kehidupan kita hati-hati. Selain daripada hasad dan sihir itu masih benar. Tetapi yang kita berhati-hati ini salah satu dari dua, jin dan manusia. Jin dan poncol itu manusia. Biasa pelajar mau belajar bagus, ada teman datang. Itu kalau ada yang begitu padamu kita mau belajar, aku billahi minasyaitonir rajim. Karena yang mengganggu berbuat kebaikan itu kalau bukan jin, poncolnya jin. Kalau bukan syaitan, ya temannya syaitan. Sama hukumnya a'udzubillah. Ini yang mengganggu. Kadang-kadang orang lupa ini ayat yang dua ini. Ini ayat dua kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, diturunkan di Makkah, kemudian diturunkan lagi di Madinah. Ini ayat yang paling dahsyat ini. Jadi jangan heran kalau dulu teman setelah dia dapat perlindungan berubah jadi teman, bukan dia yang merubah diri, tapi orang lain yang merubah dirinya karena bisikan. Jadi waktu mau jadi harus kasih tahu itu telinga. Mau masuk pakai kapas tutup itu tadi. Karena kalau tidak kita akan musuhi orang yang dulu dekat sama kita, setelah jadi dia sudah jadi jauh. Kalau itu banyak orang yang kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena membantu orang mengharapkan sesuatu. Kalau membantu orang, jangan ada di hati untuk mengharapkan sesuatu darinya, dan engkau pasti 1000% kecewa. Tetapi berbuatlah sesuatu kepada Allah, karena Allah engkau tidak akan kecewa sama sekali. Ini nasihat untuk pelajar lain. Saya mau tanya nih pelajar sudah pernah macam saya? Ayo, sudah pernah macam saya? Ya ada, saya dengar di atas suara bisu semua. Yang marah. Belum pernah macam saya, dan belum pernah macam yang ada di sini. Tapi ketahuilah, saya dan yang ada di sini sudah pernah macam kali. Kamu orang belum pernah tua, tapi saya sudah pernah muda. Itu beda. Saya katakan hari ini, apa saya bilang?
laita syababu yahudu yaum. Hari ini saya berkata, dan yang ada di depan ini juga berkata, kalau jika sekiranya, seandainya, ini kalau jika sekiranya, seandainya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya. Jika sekiranya muda itu kembali lagi. Saya mau tanya, siapa yang bisa? Tanya sama yang ada di sini kalau bisa. Jawabannya tidak bisa. Dan pasti menyesal. Dan semua menyesal. Saya pun menyesal. Semua menyesal. Tetapi sudah terlambat. Jadi jangan ada pada kalian kata-kata nanti kalah. Bahkan ada yang lebih dahsyat. Bilang lagi, "Lau kana syababu yubahu bai'an la ataitul mubaya'ata ma yuridu." Kalau seandainya mudah itu diperjualbelikan, ada pengalian di pasar. Dia bilang kalau ada, la ataitul mubaya'ata ma yuridu. Aku akan beri penjual itu berapa harga. Aku mau beli. Tolong cari. Sampai dia. Ya. Maka oleh itu Nabi mengatakan irtanim khamsan tabtahan, rebutlah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang 5 itu? Satu saja. Saya mau kasih. Yang apa? Syababaka qabla harami. Mudamu sebelum tua. Kalau seputih rambut, maaf. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini soal innalillahi. Banyak orang tidak pikir waktu dia bercermin, dia tidak bilang innalillahi, padahal pikir sudah habis semua. Kalau innalillahi, kalau ada yang masih ada gigi, mohon maaf. Kalau bicara juga gigi belakang sudah habis semua. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau kita bilang Allah tidak pernah ingatkan kita, itu bohong. Cuma masalahnya kita lupa. Karena kita masuk di rumah, foto perkawinan yang 30 tahun yang lalu masih ada. Ini tidak pernah diupdate. Mau orang itu update terus kok, supaya tahu ada perubahan. Dia pulang ke rumah dia lihat masih muda saja. Ada di foto. Padahal ada update tiap hari, tiap minggu dia foto tidak pernah diupdate. Update itu foto. Kasih dulu semua foto-foto muda, taruh yang tua. Setiap tahun kan, setiap tahun buat perkawinan baru, buat kuali sendiri di rumah kalau buat. Dan tahun depan begitu. Supaya tahu ada perubahan. Karena kita sering bercermin, kita tidak paham, kita tidak pernah. Ya kita tahu kita tua kalau kita punya foto yang kita perbaharui foto kita baru kita lihat. Kalau di cermin kita anggap masih itu. Hari kita lihat tidak ada perubahan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita bilang tidak pernah diberi peringatan itu sangat tidak benar. Karena rambut putihnya kan peringatan. Jawabannya pada mana itu yang kita? Jawabannya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita dengar saja di masjid juga telah berbagi rahmatullah baru bilang innalillahi. Nanti sorti ada semua baru bilang innalillahi. Padahal sedikit-sedikit itu sudah innalillahi. Dulu kepada jamaah. Sekarang ada jamaah. Mana itu mata yang terang? Jawabannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama 40 tahun, hari sekian saya beri buku. Kenapa? 40 tahun. Saya dulu besar. Baru 200 kita jawab selama pagi. Sedangkan yang muda-muda suka sakit dulu. Apalagi yang 80. Itu semua adalah peringatan dari Allah. Dan ini kita baca setiap Jumat, orang baca ini ayat. Baca surat Yasin, dia baca surat Yasin. Cuma dia baca begitu, tetapi orang itu adalah peringatan dari Allah. Dan kita semuanya jauh dari Al-Quran. Kita 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 jau
maka solusi yang terbaik di akhir zaman ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, solusi paling baik di akhir zaman, amalan yang paling harus kita juga tidak mampu untuk neraka. Apa yang kau mau? Kalau begitu tidak mau neraka, tidak mau surga, tidak layak dan tidak sanggup neraka. Apa yang kau mau? Fahabli ya Allah taubatan waghfir dzunub. Berikanlah aku pengampunan, ampuni dosa. Dan sesudah itu terserah engkau membuat apa. Karena yang berbuat itu adalah amal yang kita lakukan dengan ganjaran yang diberikan sebenarnya tidak sepadan. Tetapi pemberian Allah itu yang kita perlukan apa? Perbaiki hatimu kepada Allah. Itu tugas hubunganmu dengan Allah itu saja engkau perbaiki. Harapkan darinya rahmatnya. Amal yang kita lakukan bukan pahala itu, tetapi rahmat Allah. Semoga Allah mengampuni kita. Mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin. Sahabat kita. Amin. Jiran-jiran tetangga kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan perlindungan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kekuatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempersatukan hati-hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi bihim wa alihim ajir bin nasri wa bin faraji bi Muhammadin wa bi hindihi wa bi ba'liha wa bi nasibkaini alamul huda wa umumana wal qurubana jami'aha ya man basata al-ibada lahu yada rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna